bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, marilah bersama selanjutnya kita dengarkan tausiah. Sekaligus kami minta kesediaannya untuk membacakan doa nanti Pak oleh Ustadz Husein Asyari SPDI. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala aydan fi ayatil ukhra wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innal hasada ya'kulul hasanat kama ya'kulun nar al-hatab. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati Bapak Kepala BBPP MPV Pertanian, yang saya hormati seluruh kepala koordinator, yang saya hormati para guru, para asatid, para widya suara, yang mudah-mudahan semuanya disehatkan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mohon maaf namanya tidak bisa disebutkan satu persatu. Alladzi lam yudhkar ismuh ta'dhiman wa takriman bi'ulumih nafa'anallahu bihi wa ulumihi amin. Mudah-mudahan segala keilmuan yang sudah diberikan kepada peserta didiknya mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pahala yang tak terhingga. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak henti-hentinya memberikan kita kenikmatan luar biasa, terutama nikmat iman, Islam dan ihsan. Salawat dan salam mari kita curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul udzma nanti di yaumil akhir. Alhamdulillah hari ini saya bisa bersilaturahim kembali. Sebetulnya saya berbicara di depan ini bukan berbicara kepada siapa-siapa, Pak. Terutama kepada Bapak Kepala, karena saya sudah menganggap di sini saya sudah jadi keluarga. Ya, walaupun kemarin-kemarin kurang lebih antara 1 tahun atau 2 tahun lebih saya sudah tidak kesini lagi karena corona. Ya, Ibu Bapak tahu corona? Karena dari Cina. Kalau dari Sunda mah Jangrona. Kalau dari Jawa Masrona. Tapi gara-gara corona seperti ini jangan sampai keimanan dan ketakwaan kita menjadi luntur. Ya paling di sini juga ada misalkan yang kedua penyakit hati itu adalah iri, dengki. Ini hati-hati. Biasanya iri dengki ini lahir dari apa? Karahiyatun ni'mah lil muslim. Dalam kitab Dalailul Khairat, Syekh Abdul Mu'ti membicarakan yaitu yang kedua penyakit hati adalah apa? Yaitu hasad atau dengki, iri. Ya, hati-hati ini. Ya. Biasanya yang iri satu kemudian bikin berkubu-kubu dulu, bikin kubu yang kuat dulu nih. Ya, kubu yang kuat kemudian mempengaruhi orang lain yang belum tentu itu teh apakah benar atau salah. Ya, bikin dulu. Maka dari sana itu kalau ada orang yang mendapat kenikmatan, dia itu nggak suka. Ya, karahiyatun ni'mah, benci ketika orang lain dapat kenikmatan, benci. Ya, ketika orang lain mendapatkan kesuksesan, terset. Pokoknya mah eta nikmatna kudu pindah ka urang. Lamun teu pindah, pokoknya mah kudu tinggalkeun tah kanikmatan teh. Kudu nama ku urang eta teh. Tah yang kitu teh penyakit hati. Namanya al-hasad.
Hasad itu dengki luar biasa. Kata Nabi, di dalam hadis dikatakan, innal hasada yakulul hasanat. Sesungguhnya kedengkian itu memakan segala kebaikan. Mohon maaf, bukan satu kebaikan, tapi seluruh kebaikannya itu dimakan habis oleh kedengkian kita. Kama yakulun narul wal hatab, seperti memakannya api terhadap kayu bakar. Sedikit demi sedikit itu kayu bakar habis oleh api. Sedikit demi sedikit kebaikan kita semuanya habis dimakan oleh sifat dengki kita. Makanya orang yang dengki, lil hasid khamsul uqubah. Orang yang dengki itu mendapatkan 5 akibat. 5 akibat. Apa di antaranya? Yang pertama, orang yang suka dengki kepada orang lain, maka Allah ghamun la yanqati, berikan kebingungan, kekhawatiran yang tidak pernah putus. Terus bingung, terus aja mikiran batur weh hayo. Si eta boga mobil di mana? Si eta boga motor di mana? Nah bisa benghar kitu. Nah imah na lega. Hayo we mikiran batur. Pikiran mah diri sorangan. Batur meuli parabola, manehna meuli parame. Batur boga motor anyar, manehna nu panas, kurang nu panas mah knalpot. Nu panas manehanana. Ya di mana? Ayo memikirkan, itu terus memikirkan, maka muncul yang lain, yaitu don. Don itu apa? Sangkaan. Sedangkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu istanibun katsiran minadh don. Wahai orang-orang yang beriman, jauhi prasangka itu. Inna katsiran dzanni ismun. Sesungguhnya sangkaan itu lebih banyak dosa. Jadi nggak boleh. Ya. Yang boleh itu apa? Husnudon, bukan apa? Suudon. Kebanyakannya mah suudon. Dan karena ada rasa dengki tadi, rasa dengki memunculkan sifat yang lain, yaitu apa? Don, sangkaan. Kata Allah dalam Al-Quran, jauhi prasangka tersebut. Jauhi. Jangan sampai didekati. Itu yang pertama. Yang kedua, akibat ketika kita dengki kepada orang lain, itu diantaranya adalah la yu'jaru biha. Tidak ada pahala sama sekali. Musibatun la yu'jaru biha. Satu musibah yang tidak ada sama sekali mendapatkan balasan dari Allah yang baik. Tidak ada. Bahkan apa? Keburukan, bahkan di sana itu kejelekan yang dia akan dapatkan nanti. Banyak kejutan di sana. Ya. Seperti itu. Terus akan Allah berikan, nggak ada pahalanya. Orang sakit ada pahalanya, sabar. Tapi kalau misalkan dengki nggak ada pahalanya, habis semua. Kemudian yang ketiga, mudimmatun layak muda biha. Apa itu? Sifat tercela yang nggak pernah dipuji. Silakan bapak di sini atau ibu di sini, adakah sifat dengki ini disukai oleh orang lain? Nggak ada. Ya? Nggak ada yang disukai, nggak ada, semuanya dibenci sifat dengki itu. Ya. Bahkan yang boleh itu cuma 2, kata Rasul. Dengki itu boleh kepada 2 hal. Yang pertama apa? Orang lain banyak ilmunya, bisa menyampaikan keilmuannya ke orang lain, tapi kita itu harus iri. Orang lain kok bisa menyampaikan ilmu, masa saya enggak? Kita harus iri. Yang kedua adalah orang yang kaya tapi banyak infaknya, itu juga harus iri. Sama ini juga nih. Kenapa dia itu bisa berimpak walaupun dia nggak punya, tapi tetap dia ngasih sama orang lain? Itu teh harus iri. Yang dibolehkan ini itu cuma hal seperti itu. Yang lain mah nggak boleh. Kalau masalah ngomong jabatan mah, dan jabatan mah nggak lama atuh. Ya, karena jabatan ini adalah amanah. Amanah yang Allah berikan. Ismasyita fa innaka mayitun. Silakan kamu berbuat sesuka kamu. Fa innaka mayitun, sesungguhnya engkau akan mati. Tak kayak maut. Ya. Karena ada orang yang berambisi pengen menjadi pimpinan, pengen menjadi kepalanya, pengen menjadi pengarah, tapi tiba-tiba ketika mau menginjak udah mati duluan. Nggak jadi pemimpin dulu tuh. Karena apa? Semuanya sudah Allah atur. Ya, sudah Allah tentukan di Lauhil Mahfuz siapa yang menjadi pimpinan nanti. Kan seperti itu. Jangan sampai kita terus-terusan ambisi, terus-terusan berangan-angan. Yang paling penting mah besok kurang tenek ka mana. Kehidupan dunia mah kabeh sementara, muli lama akhirat. Semuanya juga yang paling lama itu akhirat.
Apa yang ibu cintai semuanya akan terpisah. Waman ababda fa innaka mufaraqah. Siapapun yang silakan kalian cintai, karena semua yang dicintai itu akan terpisah dengan diri kita. Suami kita yang kita cintai, istri kita yang kita cintai, anak kita yang kita cintai, ketika di akhirat semuanya itu akan sendiri-sendiri. Yauma yafiru mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa bani. Pada hari kiamat nanti semuanya pada lari. Siapa yang lari itu? Min akhi, dari saudaranya, wa ummihi wa abi, dari orang tuanya, wa sahibati wa bani, dari istri dan anak-anaknya. Semuanya pada lari. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni, hanya memikirkan kesibukan sendiri. Memikirkan sendiri. Gak akan pernah misalkan nanti ibu memikirkan suaminya, ibu memikirkan anaknya, bapak memikirkan istrinya, bapak memikirkan anaknya atau saudaranya. Enggak, memikirkan diri sendiri. Karena di depan sudah terlihat bagaimana surga dan neraka sudah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sendiri-sendiri kita itu. Ikut aja di belakang dulu. Sini. Ya. Apalagi kalau misalkan masalah jabatan seperti ini. Ini luar biasa diminta pertanggungjawaban. Apalagi kalau misalkan tidak bersifat adil. Tapi kalau pemimpin adil, itu dalam hadis dikatakan apa? Sab'atun, ada 7 golongan. Yauma la dilla illa dillu, dia akan mendapatkan apa? Naungan, perlindungan, protek dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila apa? Imamun adilun, imamnya adil, imamnya tidak berat sebelah, imamnya tidak ke kanan, imamnya tidak ke kiri, tapi konsisten, diam di tempat, tidak terpengaruh oleh apa-apa. Itu imam adil. Kalau imamnya adil, insya Allah, kata Nabi, kalau jadi pemimpin itu ibda bin nafsik, dimulai dari diri sendiri. Ketika diri sendirinya bisa dipimpin, maka dia akan bisa menularkan, mewarnai kepada orang lain. Maka yang lainnya bisa dipimpin. Kami silakan Bapak Kepala memberikan tumpeng pertama kepada siapa Pak? Disilakan memilih Pak. Yang lapar siapa? Yang lapar siapa nih? Apa ke Pak Hedi tumpengnya atau kepada siapa Kita Pak? bagas yang. Atau ke saya Pak? Harap langsung menjual di dalamnya. Kita akan menyaksikan tumpeng pertama diserahkan oleh Bapak Kepala kepada Bapak Kepala bagian terdekat. Tepuk tangan kepada ini. Masih ada pemotongan untuk Pak Hedi. Bukan pemotongan nih, pengambilan. Selanjutnya penyerahan tumpeng kepada salah satu perwakilan investasi. Iya.